Kita semua pasti hafal Sumpah Pemuda kan? 3 baris janji itu. Tapi, ini bukan cuma soal hafalan sejarah yang kering loh. Ini tuh kisah tentang gimana janji sebuah bangsa itu ditempa, di tengah tekanan, tapi dengan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Kedengarannya simpel ya, cuma 3 kalimat, tapi dampaknya, wah luar biasa. Ini bukan sekedar kata-kata, ini beneran jadi cetak biru identitas kita. Dan, coba deh perhatiin baik-baik, frasa yang terakhir itu menjunjung bahasa persatuan. Kita bakal balik lagi ke situ nanti, ini penting banget. Oke, kita semua tahu kata-katanya. Tapi, apa kita tahu cerita di baliknya? Kisah gimana teks itu bisa lahir? Nah, di paparan kali ini, kita bakal coba bongkar kisah di balik layarnya. Siapa aja sih orang-orangnya, tantangannya apa aja, dan gimana ceritanya mereka bisa menciptakan satu momen yang mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Coba deh bayangin situasinya. Ini tahun 1928. Kita masih di bawah pengawasan super ketat dari pemerintah kolonial. Tapi, sekelompok anak muda nekat berkumpul buat mengikrarkan sebuah janji. Janji yang isinya, ya pada dasarnya itu deklarasi sebuah bangsa yang bahkan belum resmi ada. Nah, buat ngerti betapa hebatnya Sumpah Pemuda, kita harus paham dulu nih, tantangan terbesarnya waktu itu, kondisi Nusantara yang terpecah belah banget. Jadi masalahnya gini, sebelum 1928, identitas pemuda itu ya pemuda dari daerah masing-masing. Rasa kesukuan itu jauh lebih kuat daripada rasa kebangsaan gitu. Jadi pergerakan pemuda itu masih terkotak-kotak banget berdasarkan etnis dan wilayah. Contohnya nih, ada Jong Java, ada Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak, dan masih banyak lagi. Mereka semua punya tujuan yang mulia kok, berjuang buat kemajuan daerahnya masing-masing. Tapi, ya itu belum jadi satu kekuatan nasional. Nah, pertanyaannya, gimana caranya menyatukan semua visi yang beda-beda ini? Nah, disinilah muncul sang pemersatu, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat PPPI. Merekalah otaknya, motor penggeraknya. Isinya itu para intelektual muda yang punya visi jauh ke depan. PPPI inilah yang punya ide strategis buat mengadakan Kongres Pemuda kedua dengan satu tujuan besar, menempa satu identitas nasional dari berbagai kelompok daerah ini. Tentu aja, keberhasilan kongres ini bukan kebetulan. Ada semacam dream team di baliknya. Sebuah panitia inti di mana setiap orang punya peran yang super krusial. Yuk, kita kenalan sama mereka, para arsitek persatuan ini. Pertama, sang komandan, Sugondo Joyo Puspito. Sebagai ketua kongres dari PPPI, tugasnya ini berat banget. Dia itu ibaratnya dirijen dari sebuah orkestra yang isinya musisi dengan ide-ide yang beda-beda. Dia harus mastiin semua diskusi, sepanas apapun itu, tetap mengarah ke satu tujuan yang sama, persatuan. Terus, ada Muhammad Yamin, sang pujangga, sang visioner. Sebagai sekretaris, dialah yang jadi penggagas utama ide bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang paling legendaris, di tengah-tengah kongres, dia nulis draft ikrar Sumpah Pemuda itu di secari kertas kecil doang, spontan. Lalu jangan lupakan Amir Syarifuddin, sang ahli strategi. Posisinya sih bendahara, tapi dia bukan cuma ngurusin uang. Sebagai lulusan sekolah hukum, pemikirannya itu ngasih bobot intelektual dan strategis yang penting banget. Dia bantu panitia buat mengakali jebakan-jebakan hukum dari pemerintah kolonial. Jadi, semangat revolusioner mereka itu dibungkus dengan kecerdasan taktis. Dan yang gak kalah penting ada Djoko Marsaid, sang perwakilan. Sebagai wakil ketua dari Jong Java, perannya ini vital banget. Kenapa? Karena Jong Java itu organisasi pemuda terbesar saat itu. Kehadirannya memastikan kalau Sumpah Pemuda ini dapat dukungan luas, bukan cuma dianggap proyeknya segelintir elit. Dia itu jembatan yang ngasih legitimasi ke seluruh gerakan. Coba lihat deh tabel ini. Yang menarik banget di sini adalah gimana ini menunjukkan sebuah aliansi yang strategis. Ini bukan soal dominasi satu kelompok aja. Ini tuh kolaborasi antara PPII yang visioner, Jong Java yang punya masa besar, ditambah perwakilan-perwakilan cerdas dari Sumatera dan Batak. Ini kayak miniatur persatuan Indonesia itu sendiri. Tapi tunggu dulu. Panitia inti tadi nggak kerja sendirian. Kesuksesan kongres ini juga sangat bergantung pada dukungan krusial dari para pahlawan di balik layar. Orang-orang yang perannya mungkin nggak banyak ditulis di buku sejarah. Salah satunya tentu saja W.R. Supratman. Dia datang ke kongres itu statusnya bukan delegasi loh,
tapi jurnalis dari koran Sinpo. Tapi dia nggak cuma bawa buku catatan dan pulpen. Dia bawa sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah lagu rahasia. Nah, ini dia bagian yang nunjukin betapa cerdasnya mereka. W.R. Supratman memperdengarkan Indonesia Raya untuk pertama kalinya di depan publik, tapi cuma pakai alunan biola. Gak ada liriknya. Ini jenius banget. Sebuah tindakan subversi artistik. Semangat nasionalisme disebarkan lewat melodi tanpa ngasih bukti apa-apa ke aparat kolonial buat nangkep mereka. Oke, kongres besar ini kan butuh tempat ya kan? Nah, tempat itu disediakan oleh Si Kong Leong. Beliau ini seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang dengan besar hati merelakan rumahnya di Jalan Kramat Raya 106 jadi lokasi kongres. Dukungan beliau ini jadi simbol nyata bahwa Sumpah Pemuda dari akarnya adalah proyek yang inklusif, yang melampaui batas-batas etnis. Terus ada juga Mr. Sunario Sastrowardoyo. Beliau ini penasihat hukumnya. Dia ngasih pidato penting yang isinya membela pergerakan pemuda dan ngasih legitimasi, baik secara intelektual maupun legal, buat seluruh acara. Bisa dibilang, dialah perisai hukum bagi para pemuda pemberani ini. Oke, kita udah lihat ceritanya. Sekarang, yuk kita tarik ke masa kini. Gimana sih caranya ikrar dari tahun 1928 ini tetap relevan, tetap bisa kita pegang di genggaman kita hari ini? Nah, disinilah kita balik lagi ke poin yang tadi saya sempat singgung. Ada nuansa bahasa yang halus tapi penting banget. Coba perhatikan perbedaannya. Teks aslinya itu nggak bilang satu bahasa, tapi menjunjung bahasa persatuan. Pilihan katanya ini cerdas luar biasa. Kenapa cerdas? Karena frasa menjunjung tinggi itu artinya kita menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama buat persatuan. Tapi tanpa menghapus atau merendahkan ratusan bahasa daerah lain yang kita punya. Inilah semangat Bhinneka Tunggal Ika yang udah tertanam langsung di dalam teksnya. Persatuan dalam keragaman, bukan penyeragaman paksa. Jadi, intinya apa? Semangat Sumpah Pemuda itu bisa dan harus kita terjemahkan ke dalam tindakan nyata di zaman sekarang. Gimana caranya? Pertama, persatuan dalam keberagaman. Hargai perbedaan sebagai kekuatan. Kedua, integritas digital. Kita lawan hoaks dan disinformasi demi persatuan di dunia maya. Ketiga, inisiatif profesional. Gabungkan idealisme dengan keahlian buat bangun bangsa. Dan keempat, kebanggaan nasional, dukung produk lokal. Dan tentu saja, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itulah cara kita menjunjung ikrar ini hari ini. Jadi, pada akhirnya, Sumpah Pemuda itu bukan cuma warisan, tapi juga tantangan. Para pemuda tahun 1928 sudah menulis bab mereka dengan tinta dan keberanian. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, dengan semua alat dan tantangan yang kita punya hari ini, bab seperti apa yang akan ditulis oleh generasi kita?